Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di acara Side Talk dengan episode apa tadi? Podcast bersama alumni. Oke, sorry. Kali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali nih di acara podcast bersama alumni dalam acara Side Talk. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Mas Hafid dan juga Alan sebagai organisasi MPK. Tapi sekarang ini kan beda lagi nih, di kanan saya dan kiri saya beda orang nih. Nah, kali ini kita akan bicara tentang masalah OSIS. Nah, di sebelah kanan saya ada alumni nih dari angkatan 2018 sampai 2019. Mungkin boleh perkenalan, Mas? Oke, perkenalkan, nama saya Zainal Hamidin. Saya dari OSIS periode 2018-2019. Nah, kalau di sebelah kiri saya nih udah ada Mas Ganteng. Aduh, dari ketua OSIS sekarang ini. Mungkin boleh perkenalan, Mas? Oke. Perkenalkan, nama saya Bagas Karunia Nurrohim dari kelas 1243 yang sekarang tengah menjabat sebagai ketua OSIS pada periode 2020-2021. Oke, nah kan udah perkenalan nih, udah sama Mas Zainal sama Mas Bagas nih. Oke, sebenarnya kita ke Mas Zain dulu ya. Mas, kalau manggilnya Mas Zain aja ya, kalau Zainal kepanjangan. Mas, kalau misalnya kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Kalau bertahun. Kesibukan saya akhir-akhir ini tuh masih pada fase kuliah. Oh, kuliah. Saya masih kuliah, terus akhir-akhir ini ada tugas baru. Saya ikut dalam asisten lab atau jaga laboratorium. Itu biasanya pada fase setelah kuliah. Mungkin kalau kuliahnya dari jam 8 sampai jam 10, nah nanti setelah itu ada jaga lab. Jaga lab. Kalau boleh tahu, sekarang Mas itu kuliah di mana sih? Saya kuliah di ATEM. Tahu ATEM nggak? Akademi Tempur. Akademi Tempur. Bukan itu. ATEM itu di Sandeng. Namanya Akademi Teknik Elektromekanik. Oke, itu ya. Kalau boleh tahu nih, kita akan flashback dulu nih, agak flashback dikit ya, kita mengenal Mas Zain. Sekarang Mas Zain ada ikut organisasi lagi nggak sih? Kalau yang sekarang ini saya masih belum ikut organisasi, masih pasif. Masih pasif, masih skip dulu ya, Mas. Oke, berarti kita langsung ke nostalgia aja nih. Ya. Waktu SMA, kan Mas Zain jadi ketua OSIS-nya nih, ketua OSIS. Gimana sih Mas gambaran offline dari OSIS yang dulu tuh? Kan kalau kita kan biasanya serba online, kayak nggak tahu tuh kebanyakan online offline-nya tuh gimana. Mungkin boleh digambarin sedikit nggak nih? Kalau saya dan teman-teman dulu sih seru banget ya kalau offline. Soalnya dari yang pertama itu dari merancang, dari rapat utama pertama, merancang dari organisasinya itu, dari struktur panitianya, terus ada rapat-rapat lagi, terus kayak apa ya, kayak ditunggu-tunggu gitu loh rapatnya. Soalnya itu kayak menyatukan teman-teman gitu. Antusiasnya tinggi ya. Kemudian biar tambah akrab gitu. Terus selama masih menjadi ketua OSIS nih, kayak proker-proker, kan kebanyakan berarti kan prokernya offline dong. Ya, nah, offline. itu proker yang paling berkesan ada nggak sih, proker yang paling mungkin yang paling asik, yang paling seru, atau enggak yang paling sulit, bingung gitu? Kalau jujur ya, yang paling sulit itu ada pensi sih. Pensi ya. Soalnya itu dari gong dari kegiatan terakhir gitu. Kayak penutup kegiatan. Kegiatan yang paling besar gitu. Pensi. Oke, pensi. Kalau yang paling berkesan mungkin dari pensi juga sih. Ada pensi, terus ada LDK juga. Wah, berkesan sekali ya. Sangat berkesan. Buat adik-adik tunggu ya. Baik, oke. Itu mungkin proker-prokernya. Kalau misalnya boleh tahu lagi nih, OSIS itu sebenarnya kerja apa sih kalau misalnya offline? Kalau offline ya, kalau mungkin dari waktu upacara. Waktu upacara itu OSIS ada tugas juga sebagai menyiapkan lapangan. Mungkin dari papan-papan, terus ada yang sound system dan lainnya, seperti hadiah-hadiah gitu. Itu yang nyiapin juga OSIS gitu. Terus setelah itu ada kayak menyiapkan kegiatan juga. Kegiatan nggak cuma apa ya, kayak sepele, tapi juga prosesnya lama gitu. Mulai dari persiapan pertama kayak proposal, pengajuan proposal, terus ada kayak rapat-rapat berikutnya untuk mematangkan juga. Terus juga waktu pelaksanaan kegiatannya yang paling seru, paling ditunggu-tunggu gitu. Sesuai ekspektasi apa enggak atau lebih gitu. Itu yang paling ditunggu. Ya kan kalau misalnya prokernya OSIS sekarang kan mungkin kebanyakan lomba-lomba gitu ya Mas, karena sifatnya online. Tapi kalau misalnya dari OSIS yang waktu offline tuh ada lagi nggak, kan karena mungkin karena bisa offline bisa macam-macam, ada nggak selain prokernya yang lomba-lomba seperti itu?
Kalau mungkin waktu gebiar bulan bahasa sih. Bulan bahasa Iya, itu kayak gimana sih? Bulan bahasa tuh kayak proker dari sekolah tapi juga masuk di OSIS. Isinya juga ada lomba-lomba juga sih, tapi juga kayak mengenang para pahlawan gitu. Gitu-gitu lomba. Oke, sama yang itu bukan sih Mas, yang apa? Peringatan dari guru itu ya? Ah iya. Yeah. Aduh, yang kasih gitu ya. Kasih buat guru biar berkesan gitu. Buat kenang-kenangan gitu Yeah. ya. Oke, kalau kan mungkin kalau misalnya Mas Zain mengikuti acara pemilas kali ini, ikutin nggak Mas? Ya gitu. Oke, kalau misalnya kan udah diperkenalkan nih sama kandidat-kandidatnya nih, ada 4 nih, ada 2 cowok, 2 cewek. Nah, menurutnya Mas Zain ini ada kayak tanggapan nggak dari buat mereka, misalnya kamu harus gini, ada tanggapan, ada masukan, saran, semangat, atau pembelajaran atau apa gitu nggak buat kandidat-kandidatnya ini? Kalau dari saya pribadi sih, saya harap nanti kalau yang calon-calon kandidatnya menyiapkan yang terbaik supaya menjadi yang terbaik. Aduh, tahu. Coba dicamkan ya dia. Kalau misalnya kalau boleh tahu nih Mas, kalau setiap angkatan pastinya beda-beda dong. OSIS MPK juga ada beda, terus OSIS setiap angkatan itu juga pasti beda-beda. Nah, kalau misalnya boleh tahu angkatannya Mas Zain tuh kayak gimana sih angkatannya seperti apa sih OSISnya? Kalau dari angkatan saya tuh OSISnya kayak saling melengkapi gitu. Aduh. Ada yang kayak pendiam kayak saya gitu. Ada yang bucin, terus ada yang bucin. Lah, maksudnya gitu juga ya, Mas? Kan ada pantangan. Oh iya. Kalau ketua OSIS nggak boleh pacaran. Aduh. Kalau OSIS tidak boleh pacaran. Jadi yang nanti kalau punya pacar harus segera diputusin. Tapi aslinya juga pengen sih. Udah dapat Mas sekarang? Alhamdulillah belum. Yes, bagus. Jomblo fisabilillah. Wes. Pilihan bukan karena takdir itu. Oke, back to topic. Oh, iya. Apa ya? Pertanyaan tuh kayak angkatannya Mas Zainal tuh gimana sih? Keunikan. Keunikannya mungkin dalam OSISnya Mas Zain, angkatannya Mas Zain itu ada inovasi baru kayak gini. Mungkin boleh diceritakan sedikit. Kalau dari angkatan saya tuh kayak dari atas sudah kayak diberitahu kalau bisa ada inovasi dari program sebelumnya. Nah, mungkin dari saya kayak menginovasikan dari mungkin ya pensi. Nah, dari sebelumnya yang udah bagus tambah bagus lagi gitu. Terus dari program-program kayak LDK yang kemarin itu kan yang saya di LDK kelas 11 itu kan terpisah antara MPK dan OSIS. Nah, kemudian yang saya kelas 12 saya dan Mas Hafid menyatukan lagi. Oke. Kalau boleh tahu nih, waktu Mas Zain sama Mas Hafid menjabat sebagai kakak itu hubungan OSIS sama MPK atau gimana sih Mas? Apakah mesra sekali? Aduh, atau gimana? Ada jaraknya, ada halangannya nih? Gimana nih Mas? Kalau saya sama Mas Hafid antara kepala dan kepala tuh ya udah akrab banget. Kalau kepala aja udah akrab, apalagi bawahnya. Aduh. Betul juga. Kalau bisa nanti di angkatan kalian yang ini kan udah mau purna ya. Iya. Maksudnya diakrabin lagi di banyak pertemuan bersama biar makin akrab. Apalagi kalau udah lulus banyak pertemuan. Ya benar sekali. Itu mungkin kita udah flashbacknya nih sama Mas Zainal. Coba kita beralih ke yang sekarang nih yang online nih. Ini yang ditunggu-tunggu. Aduh. Bagus. Kalau sekarang menjadi ketua OSIS nih. Nah, gambaran online kali menurut ini kan selama Bagus menjabat itu kan kayak kebanyakan online. Semua proyek-proyek proker-prokernya OSIS itu kebanyakan online dan itu berubah lomba-lomba kan. Gimana penilaian Bagus tentang proker-proker yang sekarang yang jalani secara online? Apa kelebihan kekurangannya atau mungkin ada yang ingin Bagus sampaikan, mungkin capek kayak gini terus atau gimana nih? Oke, kalau dari kesan saya itu yang kegiatan online gimana ya? Malah lebih terasa mudah, lebih terasa simpel karena untuk menyiapkan dalam kegiatan offline itu kan harus memperhatikan cuaca, kemudian situasi di lapangan dan sebagainya. Kalau online itu kan hanya apa ya, untuk menyiapkan lomba dari teman-teman responnya akan bagaimana. Kita cuma menyiapkan respon teman-teman, bukan harus mikir keadaan lapangan lah, harus bikin cuaca dan sebagainya gitu. Dekorasi gitu. Terus ini juga kalau yang kegiatan online itu yang saya rasakan
ada inovasi baru. Apa itu? Ini kalau kegiatan offline itu kan jarang menggunakan digital ya, jelas kalau itu ya. Jelas banget. Dan saya merasa kalau teman-teman saya yang periode saya ini sangat beradaptasi dengan cepat gitu sih Mas dan Mbak Gisya. Gimana ya dalam kegiatan misal nih yang Wasana Warsa kemarin, ya kalau Wasana Warsa kan biasanya harus mendatangkan banyak orang, harus seperti Promnak dan sebagainya. Tapi kalau yang kemarin itu saya merasa walaupun orangnya sedikit tapi terasa megah kalau saya menilai. Dengan penyesuaian teman-teman itu sangat cepat gitu loh. Dalam keadaan offline ke online itu adaptasinya sungguh luar biasa kalau saya menilai teman-teman gitu. Itu sih kalau dari saya. Terus kalau boleh tahu nggak nih kan pasti setiap kegiatan baik offline maupun online itu kan ada problematikanya sendiri, jelas, ada kayak mungkin boleh dijabarin ya nih kalau misalnya online itu gimana sih problematikanya dan offline itu kayak gimana, mungkin dari online dulu ya. Kalau dari online itu kan ini sih yang pertama partisipannya itu. Kalau offline itu kan saya lihat partisipannya bisa diobyek-obyek secara langsung itu ya Mas. Kalau yang online tuh diobyek-obyek secara online lewat chat itu justru kadang bisa gak dibales, digabur dan sebagainya. Tapi kalau yang offline itu kan gampang bisa ketemu langsung. Terus juga ini dalam segi perancangan projanya itu kan ada teman-teman yang mungkin disabi yang lain, kegiatan lainnya, jadi apa ya, fokus teman-teman tuh terbagi gitu kalau saya menilai. Jadi nggak sepenuhnya all in dalam kegiatan yang kita jalankan gitu. Itu kalau misalnya online ya susah agak komunikasi. Padahal komunikasi itu penting banget dalam organisasi. Betul. Kalau misalnya offline nih, kendalanya apa nih? Kalau offline tuh mungkin nggak jauh beda sama dari online sih. Mungkin dari komunikasinya juga, terus dari kehadirannya biasanya. Kan mungkin dari yang misal kegiatan OSIS, nah ada rapat, nah itu mungkin dari kehadirannya, dari kayak dari bimbel, ada yang ikut bimbel, terus ada yang ikut les-les gitu, itu sangat mempengaruhi. Betul sih. Jadi kayak mau rapat ada yang ikut les gitu, ada yang izin gitu ya. Ada yang izin. Terus kalau buat kita kembali ke online dulu ya Mas. Kalau misalnya online ini kan banyak banget perkembangannya dong. Banyak banget perkembangannya dari teman-teman yang tadi udah Bagas ceritain, kalau misalnya teman-teman bisa beradaptasi dengan cepat. Tapi kalau boleh diulik sedikit, sebenarnya OSIS tuh kayak gimana sih? Apa kayak OSIS tuh kayak yaudah kayak gitu doang sebatas organisasi, kayak di dalamnya tuh ada apa aja kalau boleh tahu, dan kayak bentuk gambaran dari sebuah OSIS SMA Negeri 12 Semarang tuh kayak gimana sih? Ini strukturnya apa gimana ya? Boleh struktur boleh, terus kalau misalnya OSIS sebenarnya kayak gini, kita saat kerjanya kayak gini, biar mungkin siswa-siswa yang lain juga tahu, oh ternyata OSIS tuh nggak cuma bikin lomba-lomba doang gitu loh. Kayak kan kita mungkin siswa cuma nilainya cuma bikin lomba-lomba, tiba-tiba ada lomba, terus kalau nggak datang denda gitu kan. Nah ini boleh ceritakan sedikit. Oke, saya mulai mungkin dari strukturnya ya. Jadi OSIS itu ada yang pertama itu jelas ketua, kemudian wakil 1 dan 2. Terus ada juga sekretaris 1, 2 serta bendahara. Nah, dalam mulai angkatannya saya yang ke atas 1 tahun yaitu Mbak Rahma, itu ada bagian baru yang namanya koordinator umum. Nah, sebelumnya belum ada kan? Belum ada. Nah, itu karena kalau di angkatannya Mbak Rahma itu butuh penyokong yang lebih gitu. Di saya juga butuh, karena di saya itu kan keduanya laki ya wakilnya. Nah, butuh apa ya? Seperti baru. Bukan Beda, Mas. pandangan dari perempuan. Jadi nggak harus apa ya? Kalau laki-laki itu kan objektif. Nah, kalau perempuan itu subjektifnya. Jadi kami apa ya, dari pandangan objektif sama subjektif itu ada semua gitu. Kemudian ada juga segmen 1 yang berhubungan dengan keagamaan, yang kedua itu budi pekerti, yang ketiga bela negara, kemudian yang keempat itu biasanya berhubungan dengan gizi dan sebagainya, kemudian yang kelima itu
bagian kepemimpinan, jadi kayak LDK nih, itu yang ngadain itu Sekbid 5. LDK nih. Terus yang Sekbid 6 itu biasanya tentang kewirausahaan. Jadi kalau misal ada acara danus pensi itu kan biasanya ada danusnya, itu yang ngurus Sekbid 6. Kemudian Sekbid 7 itu bagian keolahragaan sama yang bagian prestasi-prestasi gitu. Jadi misal kalian ada prestasi di bagian entah akademik ataupun non akademik dan tertarik nih ikut OSIS, itu bisa masuk ke situ. Terus untuk yang ke bagian ke-8, Sekbid 8 itu bagian kesenian. Jadi untuk acara umum pensi yang ngurus itu Sekbid 8 gitu ya Mas ya. Nah, untuk Sekbid 9-nya itu ini nih yang sering kalian lihat pamflet dan sebagainya, itu yang ngurus Sekbid 9 gitu. Terus untuk yang terakhir itu ada Sekbid 10. Itu yang ngurus tentang lomba-lomba, karena kebahasaan atau bahasa Inggris sastra itu kan kalau gak praktek ya gak bisa. Sulit. Ya kalau teori kan udah dari sekolah ya, masa kita nambahin apa materi kepusingan kalian gitu loh, kan kasihan juga. Terus selain kerja dari bikin lomba-lomba dan sebagainya, itu OSIS juga apa ya namanya ya, kita juga merancang buat kegiatan yang berkesan, misalnya untuk pengenalan siswa-siswa baru MPLS itu, kemudian wasana warsa yang namanya pelepasan itu kan nggak cuman udah lulus gitu aja kan, nggak juga ada wasana warsa itu yang ngadain juga OSIS gitu, tapi dengan supporting dari sekolah gitu Kak. Itu strukturnya ya. Kalau misalnya gambarannya OSIS kerjanya online, secara online itu kayak gimana sih Kak kalau boleh tahu? Gambaran lagi kayak gambarannya mungkin kalau misalnya offline kan harus nyiapin ini itu kayak datang ke sekolah. Kalau misalnya kayak pensi kan mungkin ada dekorasinya, kayak harus datang ke sekolah kayak apa ya, begadang sampai tidur di sekolah. Nah kalau misalnya online tuh kayak gimana sih sistem kerjanya? Kalau yang online itu lemburnya di rumah. Jadi kadang kita juga rapatnya nggak lihat waktu. Jadi kadang mungkin pas malam kalau pada senggang kita meet dulu ya biar apa namanya nggak boring dan sekalian kita bahas aja yang bagian ini. Terus kalau yang persiapan kegiatan itu kami awali dengan rapat umum, dengan pertama ya rapat pertama itu dari Sekbid intern. Misal di Maulid Nabi yang ini mau diadain, itu Sekbid 1 dulu mengadakan rapat intern dengan BPH sama Sekbid 1 itu sendiri. Kemudian dilanjut rapatnya secara online dengan keseluruhan OSIS ditambah pembina kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa kita akan mengadakan konsul bersama wakil kesiswaan dan juga pembina. Nah, untuk yang datang ke sekolah itu ya cuma minta tanda tangan itu aja. Karena proposal doang gitu ya. Okay. Soalnya konsul aja diminta secara online gitu. Kayak susahnya kalau online gitu. Ya, agak sulit ya. Yeah. Tapi enaknya kan kita bisa menyesuaikan waktu senggangnya kita, tidak perlu struktur kayak lebih fleksibel ya. Iya, lebih fleksibel. Kalau misalnya gitu. Offline kan kita pulang sekolah, udah capek, belum tugas, harus rapat lagi. Paling pulang malam. Aduh, itu capek sih. Terus bertanya lagi nih, kalau tadi kan dari MPK udah ngomong nih, kalau misalnya kita sebagai MPK, kita sebagai temannya OSIS, ya kan? Kalau misalnya OSIS butuh bantuan, OSIS butuh kayak penyelesaian masalah atau dengan apa lagi, itu bisa larinya ke MPK. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang OSIS sendiri, MPK tuh kayak gimana sih? Kalau boleh tahu nih, mungkin dari Mas Zeng dulu. Kalau dari saya itu, kalau MPK ya. Kalau saya itu sangat menghormati MPK dan juga sangat bersahabat dengan MPK. Apalagi dengan ketuanya sendiri. Aduh. Kayaknya romantis sekali ya. Nah, begitulah. Persahabatan yang kental gitu lah istilahnya. Dari mulai kelas 11 bareng-bareng, LDK bareng-bareng, sampai yang lulus itu bareng-bareng juga. Sangat berkesan sekali dengan para OSIS dan MPK ini. Oke. Kalau misalnya dari Bagas sendiri gimana menilai MPK yang sekarang tuh kayak gimana sih? Kalau saya menilai ya ini sih juga sama menghormati. Tapi gini, kita karena online mungkin ya komunikasi kita jadi kurang ya? Sulit gitu loh. Kayak mau kumpul, kita main gini-gini tapi kan pandemi susah gitu. Iya. Jadi cuman secara online gitu, jadi agak susah keluarganya gitu sih kalau aku.
Oke. Terus nih kalau misalnya tadi kan udah ceritain nih Mas tentang online-nya bagaimana, gambaran online-nya gimana. Kalau dari pandangannya alumni sendiri, terutama Mas Zain yang udah pernah jadi ketua OSIS dalam periode offline ini, melihat orang Bagas dengan OSIS-OSISnya yang dengan anak-anak buahnya itu bekerja secara online itu gimana Mas pandangannya? Kalau dari pandangan saya itu kayak Bagas tuh kayak udah sempurna gitu menguasai. Aduh. Bisa lebih dari saya. Aduh. Alhamdulillah. Mungkin dari bisa dilihat dari feed IG-nya juga bisa tambah rapi, juga followersnya juga tambah naik. Aduh. Udah ngalahin APK. Aduh. Terus juga mungkin dari pengelolaan koordinasi dengan teman-temannya itu udah lebih baik. Tadi saya lihat juga udah sangat baik. Kalau misalnya kayak tadi nih, kalau MPK ada dinilai sama Mas Hafid sendiri. Coba kalau penilaian buat OSIS yang sekarang dari Mas Zain tuh berapa Mas? Dari 1 sampai 10 deh. Kalau Hafid tadi berapa ya? Jadi 8,95 ya. Kalau dari saya mungkin Iya. berapa ya? Berapa? KKM-nya 7 deh katanya Alat. KKM-nya 7 Mas. Di bawah 7 remedi ya. Aduh. 8,99. Oh, kita lebih baik dari MPK berarti nih kalau dari pandangannya Mas Zain. Aku nggak tahu sih itu emang lebih baik atau karena ingin salip-salipan. Itu udah dari hati yang paling dalam. Aduh, hati yang paling dalam. Kalau boleh tahu lagi nih Mas, kayak harapannya buat OSIS selanjutnya gimana sih Mas? Harapannya semoga di OSIS selanjutnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Kita lihat dari OSIS sebelumnya, kita pelajari apa yang misalnya ada yang kurang, ditingkatkan lagi. Kalau udah baik, ditingkatkan lagi lebih baik gitu. Terus jangan pernah menyerah, terus istiqomah terus sama perjuangannya. Kalau ada niatan kayak udah capek, ingat lagi komitmen awalnya kalian daftar OSIS itu buat apa, diingat-ingat lagi. Kan jangan sampai ada kata menyerah dalam kamus kalian. Oh ya Mbak, soal motivasi tadi ya, kayak kalau boleh tahu kita flashback sedikit lagi ya, motivasinya seorang Mas Zain untuk masuk ke OSIS itu apa sih Mas? Kan kalau misalnya kadang kan mikirnya OSIS dan MPK itu kan kayak bagus sekolah, ngapain sih capek-capek, udah sekolah, udah mikirin yang lain, rumah, keluarga, dan teman. Kenapa sih mau jadi OSIS terus ketambah jadi ketuanya sendiri kan kayak babu banget gitu gak sih? Nah kalau misalnya Mas David, Mas Zain gimana? Zain. Apa itu udah lewat? Kalau dari saya sendiri, tapi ini flashback dulu ya. Yeah. Saya tuh dari SMP Al-Islam, kalau ada yang tahu, itu kayak SMP Al-Islam tuh kayak agak kurang disiplin gitu, apalagi organisasinya masih kurang. Nah, saya termasuk dalam orang-orang yang tidak ikut organisasi. Jadi saya komitmen awal masuk sini tuh buat ikut organisasi, buat melatih diri saya. Dulu saya nggak bisa ngobrol gini, nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Terus saya malu gitu ya? Iya, malu banget. Terus saya ketemu sama orang-orang di OSIS, ada Mbak Zakia. Itu panutan saya banget itu menuntun saya sampai sekarang ini. Terus juga memang dari awal tuh saya udah targetkan buat ikut organisasi agar melatih diri saya sendiri. Gitu. Kalau misalnya motivasinya Mas Zain kan berarti kan untuk diri sendiri ya, lebih untuk manfaat diri sendiri. Kalau misalnya Bagas untuk masuk OSIS itu gimana guys? Kalau awalnya sih saya justru lebih ke ingin coba-coba sih. Jadi gini. Mas belum gitu? Enggak, ya mungkin karena itu juga. Jadi di SMP kan saya juga ikut organisasi tapi bukan OSIS, bukan ya organisasi lebih ke ekstra pramuka gitu. Saya menilai kalau di pramuka itu kan sangat senioritas nih. Sedangkan saat saya melihat OSIS kok kayaknya seru, kayak gimana ya, kekeluargaannya itu gak ada batasan gitu loh. Kental banget. Saya lihat, wih, kok pengen gitu. Nah itu yang pengen saya, alasan saya untuk masuk OSIS gitu. Terutama ya faktor lain juga sama seperti Mas Zain juga. Dulu saya juga pemalu gitu. Jadi kalau mau ngomong di orang yang sudah lama kenal tuh kayak gimana ya, malu gitu loh, kayak dia kan udah tahu aku, kalau aku ngomong gini nanti malah ketawa gitu loh. Tapi kalau ke orang baru emang saya plus-plusan, soalnya dia kan belum tahu saya harus plus-plusan untuk membuat saya tuh baik gitu loh. Image-nya itu, jaga image gitu ya, ampun, aduh, sekarang
Mungkin tadi kan udah, kita kembali sekarang aja ya. Mungkin tadi Mas Zain sudah menyinggung soal harapan untuk OSIS ke depannya. Yes. Misalnya Bagas, harapannya kan kita bentar lagi udah mau nyusul Mas Hafid dan juga Mas Zain kan sebagai alumni. Nah, harapannya Bagas buat OSIS ke depannya itu gimana sih? Kalau saya harapan ke teman-teman yang akan melanjutkan toba keorganisasian kita, yaitu kalian jangan puas dengan pencapaian kalian kali ini. Kalau bisa kalian itu terus improvisasi, dan jangan pernah berhenti kreatif, karena kreatif gak cuman berefek atau berimpact ke diri kita, tapi juga ke lingkungan kita. Jangan sampai kalian berhenti berkreatif di sekolah aja, karena itu nanti pasti akan dibutuhin di kerja dan di masyarakat gitu tentunya. Kalau misalnya tadi kan Mas Zain juga udah menilai nih gimana kandidat-kandidatnya. Kalau dari Bagas sendiri yang kayak udah lama, udah bertahun-tahun ya sama mereka, yang udah tahu seluk-beluknya mereka, gimana mereka. Nah, kalau Bagas sendiri gimana nih? Pandangannya ke mereka, ada saran, ada kritik, atau ada pembelajaran, atau gimana nih? Kalau menurut saya, dalam 4 kandidat itu kalian bagus. Saya menilai dari progres kalian pertama masuk sampai sekarang menjadi calon, itu ada progresnya. Nggak cuman datar-datar gitu aja, tapi kalian ada kayak improvisasi diri sendiri. Dari yang tadinya pendiam dan nggak mau malu ke kelas, sekarang kalian jadi berani dan mau mengungkapkan pendapat. Itu kalian saya nilai bagus. Tapi yang saya tekankan, prinsip kalian jangan lupa ya, visi misi kalian jangan sampai kalian lupain. Kalian harus pahami dengan betul dan praktekkan. Kalau bisa ada teman-teman misal nih yang kepilih ini si A, si B, C, D, ini kan juga punya program-program yang lain. Kalau bisa kalian kombinasiin, kalian kolaborasiin. Jadi kalian gak harus jadi pemimpin untuk menjatuhkan orang lain gitu. Kalau bisa malah kalian seorang pemimpin itu menampung ide-ide yang lain dan kalian implementasikan ke kegiatan kalian gitu sih kalau saya. Oke, gitu. Mungkin udah kita akhiri aja ya, mungkin karena kita udah lama berbincang-bincang dengan tadi juga dari MPK, sekarang udah dari OSIS ya. Oke, kita udah dapat gambaran nih gimana sih sistemnya MPK, gimana sih sistemnya OSIS baik offline maupun online. Harapannya sih ini juga bisa menjadi bekal buat adik-adik semua yang akan melanjutkan, baik nanti itu tetap online ataupun offline, untuk menjadi ternyata offline itu seperti ini, online itu seperti ini. Harapannya kalian juga bisa lebih baik dari angkatannya kami semua yang ada, terutama dari angkatan Bagas dan juga Alan. Harapannya seperti itu sih. Mungkin saya akhiri podcast kali ini. Saya Kesia Kesipalayan dari perwakilan MPK dan juga Mas Zainal dan juga Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.